langsung ke Kak Rizal dulu kalau begitu. Perubahan dibutuhkan, perubahan yang sangat radikal untuk menghadapi situasi saat ini. Kalau mahasiswa memang kalau tidak berpikir radikal, bukan mahasiswa, itu sesuai dengan usia yang muda yang penuh semangat. Tetapi kalau misalnya Anda menjadi pengambil keputusan atau juga terkait dengan perusahaan-perusahaan yang melibatkan begitu banyak pekerja, maka selalu harus penyelesaiannya dengan kepala yang dingin dan lebih bagus sekarang ini pragmatis melihat apa sebenarnya persoalan. Seberapa gawatkah sebenarnya situasi saat kalau ini? gawat pasti. Yang terjadi sekarang sebenarnya adalah begini. Minggu lalu para pengambil keputusan menganggap bahwa sebuah penyelesaian dengan 700 miliar US dollar, Paulson dan Bernanke, itu cukup. Ternyata dalam beberapa hari terakhir disadari bahwa itu piece of cake. Nggak cukup lagi seperti itu sehingga orang perkirakan sekarang jumlah angkanya 2 kali lipat yang dibutuhkan. Itu pun tidak bisa hanya Amerika sendiri karena Eropa sudah kena dan kita saksikan sendiri, Indonesia pun sudah kena. Jadi harus ada cara baru sekarang. Kalau mau radikal di sini yang radikal, concerted efforts antara pemerintah-pemerintah di negara maju dan di negara sedang berkembang, terutama di negara maju sekarang, untuk menggunakan cara yang apa yang Inggris lakukan dalam beberapa hari terakhir, langsung intervensi, bukan lagi membeli toxic assets, tetapi langsung masukkan uang ya, kalau bahasa kita dulu rekapitalisasi dunia perbankan. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan krismon yang terjadi tahun 97-98 lalu, seberapa parah kalau saya bisa sebenarnya bandingkan saat sedikit, ini saya cuma menyelesaikan apa yang saya mau jelaskan tadi, bahwa hal ini membuktikan bahwa dunia ini kan semakin saling bergantungan, saling mempengaruhi. Globalisasi memang sebuah fakta. Di sini pun kita lihat bahwa perusahaan-perusahaan yang atau negara yang tidak ada urusannya dengan mortgage perumahan Amerika tumbang satu persatu. Nah, kalau kita lihat bahwa dari orang per orang, mungkin ada di antara kita, mungkin di antara pemirsa sudah rugi 50% paper money ya dari segi aset dalam saham. Itu real. Tetapi jangan lupa bahwa ekonomi dunia ini dinamis. Kata Pak Kala tadi benar bahwa sekarang ekonomi ini kan nggak mungkin hanya ada naiknya, sekarang ada turunnya. Nah ini dan turunnya benar-benar dalam. Tetapi saya kira kita optimis bahwa manusia punya kreativitas, pemerintah-pemerintah sekarang sedang berusaha. Saya pikir kok dunia tidak akan hancur. Ada istilah yang bagus saya digunakan, yang sebenarnya jadi kunci untuk memahami situasi sekarang. Panik. Ini panik kan. Depresi besar juga awalnya kepanikan. Yang mencerminkan memang ada masalah yang sangat besar. Jadi yang paling penting sekarang bagi pemerintah dan semua kalangan menenangkan dulu bahwa ini nggak perlu panik. Karena fundamental beberapa hal yang misalnya usaha-usaha Bung Erwin misalnya kan tidak ada produksi belum berkurang. Bukunya masih bagus. Ini buku perusahaan beda dengan 98. 98 buku perusahaan merah semua karena utangnya tiba-tiba begitu bengkak karena mereka pakai dolarnya jadi naik 2 kali lipat, 3 kali lipat. Kalau sekarang kan buku perusahaan-perusahaan ini nggak ada soal. Ini masalah ownership di bursa saham. Tetapi pasti akan berimbas pada perusahaan jika tidak ditangani dengan baik dan kepanikan berlanjut. Inilah yang sebenarnya dalam situasi krisis yang paling pertama diminta adalah akal sehat. Yang kedua keberanian untuk bertindak setelah membaca situasi dengan tepat. Karena itu sekarang bukan diskusi soal kapitalisme, sosialisme, liberalisme. Soal yang konkret, pragmatis. Apa problem sekarang? Kalau problemnya likuiditas, pemerintah harus turun dengan pundi-pundi yang kuat. Kalau perlu dengan intervensi langsung menggelontorkan likuiditas. Kan itu lebih sehat buat dunia usaha. Sebenarnya begini, persoalannya kan justru kalau yang dikatakan masalah kepanikan tadi, persoalannya karena dana masyarakat itu kan sekarang masuk ke lembaga keuangan. Nah, ketika masuk ke lembaga keuangan, seharusnya itu kan diserahkan juga untuk kredit ke sektor real. Tapi kenyataannya lembaga keuangan juga ikut bermain di sektor non-real. Dan bahkan justru di sektor non itu besar sekali pertumbuhan. Kan sekarang masalahnya, kenapa lembaga keuangan? Kan orang bilang sekarang esensi krisis sekarang kan credit crunch. Jadi orang tidak mau minjamkan uang lembaga keuangan tadi karena nggak percaya satu sama lain. Jangan-jangan uang saya nggak dibalikin. Karena itu kalau toh minjam, pinjamannya tinggi sekali. Jadi itu kan masalahnya. Jadi kalau kita mau menyelesaikan persoalan ini, kita tahu dulu masalahnya apa. Kalau kita sapuan besarnya terlalu besar sehingga kita nggak jelas.